Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi guys. Jadi di kesempatan kali ini saya akan melakukan unboxing dan tes untuk sebuah graphic card ya. Apa itu graphic cardnya? Ya di sini saya memiliki graphic card dari ASRock RX 570 dengan varian memori 4 GB DDR5 DirectX 12. Di sini untuk spesifikasinya adalah Phantom Gaming graphic card ya dari Radeon, ASRock Radeon RX 570. Untuk serinya seperti ini. Phantom GDR RX 570 4G MASRK apaan nih ya. Oke, kemudian ini garansi resmi dari original produk AMD Media Device. Untuk boxnya seperti ini. Dan kita akan coba buka untuk bagian dalamnya. Ini kebetulan sudah saya keluarkan juga dari static pack. Oke, kita taruh di sini. Kelengkapannya dapat ya seperti biasa. Di sini ada tutup portnya ya, ada tutup portnya lengkap. Kemudian ada static bag. Kemudian ada apa ini seperti quick installation guide. Dapat untuk DVD-nya ini nggak ada ya. Untuk DVD-nya nggak ada ya. Oke, tapi teman-teman nggak perlu khawatir, bisa download langsung dari websitenya AMD seperti itu. Oke, kita akan lihat untuk unitnya. Kita keluarkan dulu. Ya, di sini khas dari ASRock yaitu dilengkapi dengan dual fan ASRock. Kemudian untuk di bagian belakang ada plat berwarna silver ya. Kemudian gold pipe, di bagian belakang ada gold pipe ya, masih kinclong juga. Dan ini PCI Express-nya adalah PCI Express 16 kali. Kemudian di bagian portnya di sini displaynya cukup banyak juga, ada 3 display port, 1 HDMI dan 1 buah DVI port. Dan platnya juga kinclong. Oke. Kemudian di bagian atas ada stiker Phantom Gaming ya, ada gambar Phantom Gaming di sini dan membutuhkan 6 pin port tambahan. Solid kapasitor terlihat dari sini dan juga ada backplate-nya ya. Bukan backplate, apa ini, pendinginnya. Oke, ini untuk sirip-sirip pendinginnya dan gold pipe-nya bisa dilihat dari sisi bagian samping. Dan di bagian belakang untuk plat bagian belakangnya masih bersih banget, kinyis-kinyis ya. Kemudian ini segel dari ASRock-nya masih utuh, warranty void if remove, dan segel dari AMD juga masih utuh. Kalau kita lihat di sini AMD akan habis 3 tahun, jadi per bulan 28 Juni terakhir tuh 28 Juni 2022 ya, 28 Juni 2022. Mantap jiwa, masih lama ya guys ya. Oke, kita akan langsung pasang ke sistem dan kita akan langsung tes juga seperti ini. Oke, mic-nya saya cepet dulu di baju biar tidak bingung. Oke, kita pasang di PCI Express 16 kali seperti biasul ya. Kita lock pakai satu baut, oke lah ya, no problem. Dan kita kasih pin 6 pin power tambahan di sini. Saya supply dengan PSU Koger CMX 700 watt 80 plus bronze. Oke, saya menggunakan port HDMI. Kita colokkan power. Kita akan nyalakan. Bismillahirrahmanirrahim. Mantul. Jos. Oke, kita akan menuju ke display. Kita menuju ke display. Jadi untuk varian RX 570 ini memang terkenal untuk TDP-nya lumayan ya guys ya. Ya mungkin bisa dibilang mantul. Oke, ini saya tes per 4 Desember jam 6.48. Kita masuk sistem dulu. Loading dulu ya. Oke, jadi sudah terload semua startup. Kita buka GPU-Z dan sekaligus kita buka 3D Mark. Kita perdekat aja guys layarnya.
Oke, di sini terdeteksi RX 570 Ellesmere dari ASRock 1849506 kodenya, berjalan di 8 kali, dia support 16 kali 3.0. Render operation unit dan tekstur mappingnya di 13128, mantap, tekstur mappingnya gede banget 128, DirectX support 12, shadernya 2048 unified, waduh ketutupan. Kemudian GDDR5 4GB LPDA, bus width 256 bit. Kemudian Adrenalin Throat by System di 2132 DCH Windows 10 64 bit. Di sini untuk GPU clock, default clocknya sama, digital signature beta. Dan untuk sensor saat ini suhu adem banget 28 derajat, minimal di 28 derajat ya, ini posisi suhu terendah ya berarti ya, mantap jiwa. Oke, tanpa berlama-lama kita akan benchmark. Kita akan gunakan benchmark pakai Firestrike kali ya. Oke, kita akan jalankan Firestrike. Kita akan langsung running aja ya. Oke. Kipasnya kita akan pantau nanti untuk performa dari graphic cardnya. Tadi saya juga udah gunakan MSI Afterburner, apakah tampil untuk displaynya. Semoga sih bisa tampil untuk performa FPS dan lain sebagainya. Tapi setidaknya kalau nggak tampil nanti kita bisa lihat dari akhir performa benchmarknya di 3D Mark. 3D Mark Firestrike Graphic Test 1 ya. Oh, tampil, mantap. Oke, di starting 43 derajat Celcius, FPS-nya di 60 fps, mantap. TDP-nya di 118 watt, 120 watt ya. Untuk GPU full 100%, jos gandos guys, 50 fps, 60 fps, 70 fps. Berapa frame ini? Untuk 1050 Ti di tes ini 1100 frame. Nah, ini sudah 1500 frame. Mantap, 1850 frame guys untuk menjalankan GPU T1 di Firestrike. Jadi RX 570 itu memang speednya mantul ya kalau dibandingkan dengan 1050 Ti pastinya. Karena 1050 Ti hanya 1100 frame, kalau menggunakan RX 570 bisa tembus 1800 frame. Mantap, hampir 2 kalinya. Oke, kita jalankan tes yang kedua. Starting 51 derajat Celcius di 43 fps, TDP 117 watt, mulus ya, mantap, jos pasti guys. Semoga pas tengah ini layarnya, center. 62 derajat Celcius sebagai suhu tertinggi saat ini, naik 63 di 100% GPU load, TDP di 119, 121 watt ya. Menggunakan 6 pin port tambahan, Direct 3D posisi di 49 atau 50 fps ya. Mantap, mulus banget guys, lancar jaya untuk menjalankan benchmark Firestrike. Oke, yang ketiga di sini akan berlangsung PSIC test, kombinasi seluruh hardware-nya ya, seluruh hardware yang ada ya. FPS di 23 fps. PSIC ini lebih cenderung ke prosesor biasanya. Untuk melakukan rendering GPU itu malah dia stay di 0, teman-teman bisa lihat di layar. Tapi prosesornya di sini yang digunakan untuk rendering, GPU-nya idle ini. Makanya suhunya berangsur turun. Oke, jos, mantap. Yang keempat kita jalankan combine test ya. Tes kombinasi dari seluruh hardware yang ada, baik GPU, CPU, RAM dan ya chipset tentunya ya. Chipset Mobo. Oke, GPU idle di 0%. Kinerjanya jadi ini lebih ke prosesor lagi. CPU 37 derajat, VGA turun di 49, naik lagi. Sekarang ini combine, jadi GPU dan CPU dikombinasikan, dia menghasilkan kinerja seperti ini. Direct 3D 20 fps, suhu 59 derajat, 60 derajat. Untuk CPU di 39 derajat, mantap. Overall berjalan dengan lancar, mulus dan cepat banget untuk RX 570. Kita lihat resultnya, jos gandos. Skornya di 9893, kemudian average di 10.335, dan grafik skor di sini di 13.106. Mantul ya guys. Kemudian kita lihat untuk detail monitoringnya.
starting untuk suhu pertama di 32 derajat naik ke 40 tembus paling maksimal di 58 derajat. Tes kedua starting 50,72 derajat Celcius, kemudian naik ke 60 dan terlihat paling tinggi di 66,98 atau 67 derajat Celcius untuk suhu tertinggi guys. Jadi adem banget ini guys untuk GPU RX 570 dari ASRock. Oke, kita pantau dari sisi GPU Z, kita rubah sensor ke Higgs. GPU clock di 1242 MHz, memory clock di 1750 MHz, dan suhu tertinggi di 67 derajat Celcius. Average saat ini sudah penurunan suhu di 35 derajat, cepet banget dengan minimal 28 derajat Celcius. Adem banget guys, mantap jiwa. Dan untuk TDP yang perlu teman-teman tahu, ini keseluruhan penggunaan PSU di sini maksimal di 147,1 watt. Average 39 watt, dan saat idle dia hanya butuh 6 atau sekitar 5 watt ya, anggap aja 6,5 jadi 7 watt aja guys untuk idle. Tapi saat teman-teman menjaga aplikasi berat, dia akan butuh 147,1 atau anggap 150 watt. Overall seperti itu guys, dan performa graphic card ini benar-benar handal, mantap jiwa. Oke, kita akan lanjut review graphic card yang lainnya. Terima kasih atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.